Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian semua baik. Bahwa semua yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita disiapkan untuk kebaikan kita. Mari kita nyatakan dengan penuh iman. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Benar Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau izinkan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Bapa yang paling mengasihi kami. Kami percaya semua yang Engkau izinkan terjadi, semua adalah untuk kebaikan kami. Untuk memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri yang telah memanggil kami malam hari ini. Untuk kami boleh berkumpul bersama, menaikkan pujian, dan membiarkan Engkau mendengar dari pujian dari hati kami Tuhan. Kami rindu memberikan yang terindah bagi-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian kami. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita nyatakan dengan penuh iman, semua baik yang sudah Dia tetapkan dalam hidup kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan dengan penuh iman, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
hati, katakan sekali lagi semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk iman yang Engkau taruh di dalam hati kami, untuk kami berkata bahwa Engkau Allah yang baik, bahwa Engkau merencanakan semua yang terbaik bagi kami, anak-anak kesayangan-Mu, bahwa tidak ada satupun rencana-Mu yang salah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami mau bersyukur atas iman yang Kau taruh di dalam hati kami. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Mungkin saat ini musim di dalam kehidupan kami bukan musim yang baik. Perjalanan kami bukan perjalanan yang mudah. Tapi kami tidak mau menyerah, karena Engkau Allah yang selalu berjanji menyertai setiap perjalanan kami. Engkau Allah yang selalu berjanji memberikan kekuatan bagi kami. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada.
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin Tuhan. Mujizat Tuhan ada saat hati kami menyembah, saat hati kami angkat kepadamu Tuhan. Saat kami menyembah Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kami. Kami percaya Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun perjalanan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Mari kita nyatakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Benar Tuhan, kami tidak mau berjalan tanpa Roh. Kami tidak mau berjalan jika bukan Engkau yang memegang tangan kami, Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjalan sendiri, kami pasti jatuh. Sia-sialah semua perjalanan kami, Tuhan. Kami butuh Roh-Mu. Kami membutuhkan kekuatan yang datang dari Engkau. Karena kami percaya ketika Engkau yang menyertai kami, ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami tahu ketika kami berjalan bersama-Mu, ada kemenangan yang Engkau siapkan bagi kami.
Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau angkat hati dan tangan kami Tuhan. Kami hanya mau bawa hati menyembah-Mu saat ini. Membiarkan Roh-Mu sendiri menguasai setiap kami yang mengangkat tangan berseru kepadamu. Memuji dan menyembah-Mu. Mari kita nyatakan. Kita puji Dia. Haleluya. 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 Bawa hatimu, sembahlah Dia. Haleluya. 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 Katakan haleluya. 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 Sembahlah Dia. Haleluya. Pujilah Dia. Haleluya. Haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh ya
Rabasya namaya Sembahlah dia Allah yang hadir di tempat kita masing-masing. Ya Rabasya namaya ya Rabasya namaya ya Rabasya namaya Rabasya namaya Rabasya namaya ya Rabasya namaya Rabasya namaya Jangan menangis, anakku. Janganlah engkau takut, anakku. Akulah Allah yang memegang tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau Allah yang begitu setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu yang begitu indah yang kami alami malam hari ini. Engkau sungguh Allah yang hidup, yang kami sembah, yang kami puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk setiap firman yang Kau taburkan malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi terang bagi setiap perjalanan hidup kami masing-masing. Mari kita nyatakan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi
Firman-Mu berita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Saat ini Tuhan, pakailah kami, hamba-Mu, pelayan-Mu, Paulus dan Vila yang tidak ada artinya ini tanpa Roh-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja dari awal pertengahan sampai akhir acara ini. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami anak-anak Tuhan, dan sembunyikan kami di balik salib-Mu. Biarlah segala kemuliaan, hormat, dan puji-pujian hanya bagi nama-Mu yang maha tinggi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Suara saya jelas ya? Oke, ya. Kita bersama-sama. Suara saya jelas? Masih ada yang merasa kecil? Enggak ya? Oke. Kita bersama-sama membuka dari Injil Matius. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Cukup panjang. Kita tolong 2 orang membantu saya membaca ya. Laura sama Penny aja. Nah, dari ayat berapa sampai berapa kok? Laura 14 sampai sampai 21 aja. Oke, kok. Kemudian Feni 22 sampai 30. Bab apa Pak? Sorry Pak. Bab. Matius 25. Matius 25. Orang 14 sampai 21. Kemudian Feni 22 sampai 30. Matius 25. Sih Matius. Ya, oke. Bacaan diambil dari nggak bisa kayak kalau saya Oh ada. ya udah, nggak apa-apa. Oke. Kalau gitu ini dulu aja. 14 sampai 21 ya. Nanti saya yang sisanya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu
lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu. Singkapkanlah misteri kerajaan surga bagi kami. Katakanlah kepada kami, orang-orang kecil dan sederhana ini. Segala penghalang sabdamu, kuasa kegelapan dan setan, saat ini kami perintahkan menyala dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita mau berbicara tentang talenta. Apa itu talenta? Talenta dalam konteks ini bukan seperti talenta orang bermain piano, atau talenta orang melukis, atau talenta keahlian apa gitu loh, bukan. Tapi talenta yang dimaksud di sini adalah satuan mata uang. Satuan mata uang. Jadi 1 talenta itu sebesar berapa? 1 talenta adalah 6.000 dinar. Dinar adalah mata uang pada zaman itu. Jadi 1 talenta adalah 6.000 dinar.
Kita mungkin pernah mendengar kisah tentang pekerja di kebun anggur. Masih ingat mereka digaji, dibayar satu hari berapa? Satu hari mereka dibayar 1 dinar. Kisahkan bahwa sesudah mereka sepakat sedinar sehari, maka mulailah mereka bekerja. Jadi, gaji harian pada zaman itu adalah 1 dinar satu hari. Seandainya saya mengandaikan 1 dinar untuk zaman kita sekarang ini, upah satu hari adalah 100.000, maka 6.000 dinar ada berapa banyak? 600 juta. 600 juta. Berarti orang yang menerima 5 talenta ini, dia mendapat 5 kali 600 juta. Jadi berapa? Berarti 3M. Besar apa sedikit? Besar, sangat banyak. 3M, 3 miliar. Orang yang mendapat 2 talenta itu, yang diberikan tanggung jawab 2 talenta, berarti dia diberi 2 kali 600 juta. Pengandaian 1 dinar adalah 100.000. Berarti orang ini yang menerima 2 talenta ini menerima 1,2 miliar. Menurut saya juga sangat besar. Lalu orang yang menerima 1, kita sudah tahu, 600 juta. Juga sangat besar. Sekarang, saya mau mengajak kita untuk merenungkan ayat-ayat ini. Kenapa saya suka menguraikannya ayat per ayat, padahal kita sudah membacanya tadi? Saya berharap ketika kita menguraikan per ayat, Bapak Ibu mendapat sesuatu yang baru dari ayat itu. Yang kalau kita baca sekilas, mungkin kita baca 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, kadang-kadang kita tidak mendapatkan sesuatu. Harapan saya dengan saya menguraikan apa yang saya dapat, Bapak Ibu mendapat sesuatu. Kisahkan begini, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi saya katakan, talenta di dalam konteks ini berbicara tentang uang. Makanya di sini dikatakan, dia mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi, kita buang jauh-jauh dulu talenta, karunia bermain musik, karunia menyanyi, dan sebagainya. Kita simpan dulu untuk nanti. Ayat ke-15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta. Kenapa 3 orang ini diberi berbeda-beda? Jawabannya adalah karena sang tuan menyesuaikan dengan kesanggupan mereka. Jadi, sekali lagi, tuan ini sangat-sangat bijaksana. Dia juga mengenal hamba-hambanya masing-masing. Dia memberikan 5, memberikan 2, dan memberikan 1. Bukan karena dia tidak adil, justru karena adil. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak sanggup menjalankan 5, dia diberi 5, berarti sang tuan pelaku tidak adil terhadap orang itu. Karena dia tidak sanggup. Tapi sang tuan ini pelaku adil. Dia memberikan 5, 2, dan 1. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Kata segera di sini artinya apa? Ketika seseorang dipercayakan untuk menjalankan uang, uang itu segera dia jalankan. Segera dia jalankan supaya apa? Supaya tidak disimpan, ditunggu. Ketika dia menyimpan, ketika dia menunggu, ketika dia masih berpikir-pikir, mungkin akan timbul pikiran-pikiran lain terhadap fungsi uang tadi itu. Jadi, dia segera menjalankan uang itu. Dan hasilnya adalah dia beroleh laba 5 talenta. Berapa persen?
100%. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Saya sudah cukup lama tidak ke toko, tidak ke kantor. Jadi saya mesti berpikir ulang. Saya takut saya salah hitung. Karena saya sudah lama tidak menghitung. Jadi orang ini memperoleh laba 2 kali lipat. 100%. Kemudian ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Berbuat demikian artinya apa? Juga segera pergi menjalankan uang itu. Dan dia juga laba 2 talenta. 5 menghasilkan 5, 2 menghasilkan 2. Berarti sama-sama 2 kali lipat, sama-sama 100%. Sekarang kita lihat. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu, dia pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Yang pertama dan yang kedua sama, yang ketiga ini berbeda. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba, lalu mengadakan perhitungan. Ada sebuah masa yang tuannya berikan kepada hamba-hamba itu. Ada sekian waktu yang diberikan kepada mereka untuk menjalankan uangnya. Dan kemudian dia datang mengadakan perhitungan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Kita sudah tahu. Katanya, Tuan, lihat 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Sang Tuan memuji hamba yang pertama ini. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Pak Ibu garis bawahi kata perkara kecil. Engkau telah setia dalam perkara kecil, sekarang aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. 3M itu, 3 miliar itu, anggap tuannya sebagai perkara kecil. Tadi 5 talenta adalah 3M. 3M itu dianggap tuannya adalah perkara kecil. Sekarang baru saya akan memberikan perkara besar, tanggung jawab yang besar kepada kamu. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian datang yang kedua. Hamba yang menerima 2 talenta. Tuan, 2 talenta, Tuhan percayakan kepadaku dan saya juga laba 2 talenta. Sama seperti yang pertama tadi. Sekarang kita lihat bagaimana tanggapan dari sang tuan dengan yang 2 talenta ini. Baik sekali perbuatanmu itu. Jadi sang tuan juga memuji hamba yang 2 ini. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Pujiannya sama. Hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Sekali lagi, perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Uang 1,2 M, hamba yang kedua, juga dianggap tuannya sebagai perkara kecil, urusan kecil ini. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekarang kita lihat hamba yang ketiga. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Coba kita perhatikan. Apa maksudnya? Hamba yang ketiga ini, yang tidak menjalankan uang, dan tidak menghasilkan laba, ketika menghadap tuannya, dia langsung memberikan sebuah komentar. Komentar apa? Dia menyalahkan tuannya. Dia memfitnah tuannya.
Dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Tuhan. Apa itu? Aku tahu engkau adalah manusia yang kejam. Dia menuduh tuannya itu kejam. Yang menuai di mana Tuhan tidak menabur. Apakah benar tuduhan ini? Tidak benar. Kenapa saya katakan tidak benar? Sang Tuan sudah memberikan tadi 600 juta. Sekarang kalau dia datang untuk mengambil hasil tuaian itu, apakah itu dia tidak menuai? Dia tidak menabur. Dia sudah menabur. Dia sudah menabur 600 juta. Sekarang hamba yang ketiga ini malah menuduh tuannya kejam. Tuannya itu tidak menabur, tetapi mau menuai. Dan dia menuduh bahwa tuannya itu memungut dari tempat di mana dia tidak menanam. Itu adalah fitnahan yang sangat keji yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ini. Karena Tuhan adalah seorang yang kejam, Tuhan adalah seorang yang melakukan sesuatu yang semena-mena, maka aku takut dengan Tuhan. Aku tidak berani menjalankan itu. Saya menyembunyikan talenta uang 600 juta itu di dalam tanah. Dan ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ini jawaban dari hamba yang ketiga. Dan menurut saya ini adalah hamba yang kurang ajar. Sangat kurang ajar. Dia sudah dititipkan sejumlah uang besar. Dia malah mengatakan tuannya itu tidak memberikan apa-apa. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bungaku. Tuduhan ini tidak beralasan. Seandainya tuduhan ini beralasan bahwa tuannya adalah kejam, justru seharusnya hamba ini harus sesegera mungkin menjalankan uang itu. Sekarang, ayat penutup dikatakan begini. Ambillah 1 talenta itu, berikanlah kepada hamba yang pertama yang memiliki 10. Supaya apa? Orang yang mempunyai banyak, dia justru akan dikasih lebih banyak. Tapi orang yang tidak mempunyai apa-apa ini, karena tidak menghasilkan apa-apa, justru apa-apa yang ada padanya ini akan diambil. Dan bukan cuma itu, tampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apa artinya? Kegelapan yang paling gelap, di sana ada ratap dan kertak gigi. Itu artinya hukuman kekal. Bagaimana kita mensinkronkan masalah uang ini dengan sebuah hukuman kekal? Hukuman kekal artinya neraka. Kenapa hanya persoalan uang mengakibatkan hukuman kekal? Nih, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita masuk ke dalam permenungan. Tadi saya katakan bahwa uang, adalah perkara kecil. Betul? Bapak Ibu mungkin ada yang tidak setuju dengan saya, tapi saya akan mencarikan satu ayat pembanding. Tadi saya katakan beberapa kali, uang adalah perkara kecil bagi Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk melihat dari Injil Lukas
16. Lukas 16. Ayat 10 sampai 12. Lukas 16 ayat 10, 11, dan 12. Saya akan bacakan. Lukas 16, 10, 11, 12. Judul perikopnya adalah setia dalam perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kata Injil Lukas, yang tadi kita baca itu Injil Matius. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Konteksnya sama. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kita berhenti dulu di sini. Injil Matius mengatakan bahwa uang adalah perkara-perkara kecil. Perkara itu artinya tanggung jawab kecil. Ada tanggung jawab yang lebih besar. Injil Lukas juga mengatakan hal yang sama. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, apa itu hal mamon yang tidak jujur? Mamon artinya uang. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam persoalan uang, kenapa mamon disebut sebagai mamon yang tidak jujur? Karena uang itu sering dipakai dalam segala macam persoalan duniawi. Makanya disebut sebagai mamon yang tidak jujur. Uang itu bisa berjalan di pengadilan. Uang itu juga bisa berjalan di dalam gereja. Dimanapun juga di pasar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Di sini, misteri ini terbongkar. Uang adalah perkara-perkara kecil, tanggung jawab kecil. Kalau uang adalah tanggung jawab kecil, apa itu tanggung jawab besar? Tanggung jawab besar adalah harta yang sesungguhnya. Apa itu? Tanggung jawab yang besar adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Lalu ayat ke-12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Artinya apa? Kalau kamu tidak sanggup mengelola harta orang lain, kamu lebih tidak sanggup lagi mengelola harta dirimu sendiri. Kenapa? Harta orang lain yang seharusnya kamu bertanggung jawab, kamu abaikan. Apalagi hartamu sendiri, lebih kamu abaikan lagi. Bapak Ibu, sekarang begini. Saya kembali kepada uang talenta yang 3M, 1,2M, dan 600 juta itu, Tuhan sebut sebagai perkara kecil. Dan tadi saya sudah ungkapkan bahwa apa itu perkara besar? Tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar adalah pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Kalau Bapak dan Ibu, Anda dan saya tidak bisa mengelola, tidak bisa dipercaya dalam soal uang, Anda dan saya tidak bisa percaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Setuju dengan saya? Seorang hamba Tuhan, Anda dan saya, yang tidak bisa mengelola uang, mamon yang tidak jujur ini, perkara kecil ini, Tuhan tidak akan memberikan karunia-karunia kepada Anda dan saya. Bagaimana mungkin urapan Tuhan itu akan turun kepada orang yang mengurusi uang saja tidak bisa? Mengurusi uang saja tidak bisa, bukan berarti kita tidak bisa tawar-menawar, harusnya ini kangkung 1.000, dan kita membayarnya 2.000. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah ketika kita tidak
bisa menjalankan uang. Ketika kita tidak bisa jujur terhadap persoalan uang, maka kita tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi, supaya kita bisa lulus untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita pertama-tama harus lulus dalam mengelola keuangan. Anda harus bisa dipercaya soal uang. Maka Anda baru bisa dipercaya dengan karunia dan urapan Tuhan. Jadi, konteks dalam perumpamaan tentang talenta ini pertama-tama adalah berbicara tentang uang. Hamba pertama bisa mengelola uang, sekarang tuannya sudah mempersiapkan sebuah tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab besar itu apa? Pekerjaan Tuhan yang tadi saya katakan. Hamba yang kedua juga sama. Hamba yang ketiga tidak bisa mengelola uang. Maka dia bukan hanya ditolak, tapi dia masuk ke dalam hukuman kekal. Kenapa? Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat ketika orang menafsirkan tentang perumpamaan tentang talenta ini adalah berbicara tentang karunia. Boleh-boleh saja, tidak salah. Meskipun tadi saya katakan konteks utamanya adalah uang, tapi ketika kita memberikan sebuah interpretasi atau tafsiran terhadap talenta ini adalah sebuah karunia, boleh-boleh saja. Sekarang kita melupakan soal uang. 3M itu kita kesampingkan, 1,2 M kita kesampingkan, 600 juta kita buang jauh-jauh. Sekarang kita berbicara soal karunia, talenta yang sesungguhnya, harta surgawi. Pertanyaan pertama saya, sebelum kita masuk ke dalam harta yang sesungguhnya, saya mau bertanya satu hal. Apakah Anda sudah lulus dalam urusan uang? Bagaimana saya bisa melayani? Kalau saya hutang kepada Laura, lalu saya tidak bayar. Hutang boleh, ada kalanya kita kepepet. Tetapi hutang dan tidak bayar dan tidak punya keinginan untuk bayar, maka saya masih bisa berbicara di depan Anda. Apakah Anda sudah lulus dalam urusan uang? Ketika kita sudah lulus dalam urusan uang, maka sekarang kita berpindah kepada talenta yang sesungguhnya. Pertanyaan kedua adalah, Bapak Ibu coba introspeksi, berapa talenta yang sudah Anda terima dari Tuhan? Kira-kira ada berapa talenta? Bukan lagi soal uang, tetapi talenta. Oh, saya diberi talenta untuk menyanyi, untuk memuji-muji Tuhan. Saya diberi talenta untuk mendengarkan sharing orang. Saya melayani konseling. Saya diberi talenta untuk berbicara. Saya melayani firman Tuhan. Dan masih banyak lagi. Kira-kira berapa talenta yang sudah Anda dan saya terima dari Tuhan? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu sudah menangkap, sudah mengetahui ada berapa talenta yang sebetulnya Tuhan sudah berikan. Contoh, ketika ada seseorang mengatakan kepada Anda, suaramu bagus, seharusnya kamu ambil bagian untuk memuji Tuhan. Itu satu talenta.
Kamu punya hati untuk mendengarkan sharing orang. Seharusnya Anda melayani dan ambil bagian dalam komunitas ini untuk menerima konseling. 2 talenta. Anda punya hati untuk mendoakan orang. Tapi sampai saat ini Anda belum pernah mendoakan orang. 3 talenta Anda punya. 3 talenta. Pertanyaan selanjutnya, ini. Berapa talenta yang telah Anda dan saya sembunyikan dalam tanah selama ini? Saya bukan bertanya berapa talenta yang sudah Anda hasilkan. Berapa talenta yang sudah kita sembunyikan di dalam tanah? Bapak Ibu, kalau kita merenungkan kembali perikop ini, perumpamaan tentang talenta, maka akan muncul sebuah pertanyaan lagi yang sangat penting. Apa talenta terpenting yang telah Tuhan berikan kepada Anda dan saya? Apa talenta terpenting yang telah Tuhan titipkan kepada Anda dan saya? Apa itu kira-kira? Jawabannya sangat simpel. Hidup Anda dan saya. Hidup Anda dan saya. Hidup Anda dan saya adalah talenta yang terpenting yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Dan talenta itu, titipan itu ada masanya. Ada masanya Sang Tuan datang kembali untuk bikin perhitungan dengan kita. Talenta terpenting yang telah Tuhan berikan adalah hidup kita. Jadi, hidup kita harus bisa menghasilkan laba. Apa tadi saya katakan? Hamba yang tidak bisa berurusan dengan uang, dia masuk ke dalam api yang kekal, bukan api penyucian. Api penyucian ada masanya, kemudian dia berpindah ke surga. Api yang kekal, yang tak terpadamkan. Hidup kita harus menghasilkan laba bagi Tuhan. Ketika Tuhan menitipkan hidup ini kepada Anda dan saya, maka ada waktunya tiba Tuhan datang untuk bikin hitungan dengan kita. Maka dia akan bertanya kepada kita, berapa laba yang telah Anda hasilkan? Berapa laba yang telah Anda hasilkan? Lalu Tuhan mungkin akan bertanya dengan pertanyaan yang lebih tajam lagi. Berapa jiwa yang telah Anda persembahkan kepada Tuhan? Berapa jiwa yang telah Anda hasilkan bagi Tuhan? Sekarang saya akan menarik benang merahnya. Kenapa persoalan uang akan masuk ke dalam api yang kekal? Orang yang tidak bisa diberi tanggung jawab dalam skala kecil, uang, maka dia juga otomatis tidak bisa diberi tanggung jawab dalam perkara pekerjaan Tuhan. Kalau Anda tidak bisa mengelola uang, tidak bisa dipercaya sama sekali soal uang, maka Anda tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan Tuhan dan menghasilkan laba dalam hidup Anda. Anda tidak bisa akan menghasilkan jiwa-jiwa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi, ketika Anda
lalai dalam perkara kecil, maka tidak ada jalan lain selain kita dibuang ke dalam api yang kekal. Kenapa? Karena hidup kita seperti talenta yang dikubur di dalam tanah. Jadi, firman Tuhan pada malam hari ini cukup keras. Tapi ketika saya merenungkan ini dan saya mendapatkan poin ini, saya merasa bahwa setiap di antara kita dipanggil dengan tugas dan panggilan masing-masing. Suka tidak suka, dia harus menghasilkan laba. Saya teringat ketika Yesus katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya, akan dilemparkan ke dalam api lalu dibakar. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, maka dia akan ditebang. Hidup kita adalah talenta yang Tuhan titipkan kepada Anda dan saya. Ada masanya. Tidak peduli saat ini Anda masih berusia muda atau tua. Ada masanya. Semua ada masanya. Jadi ketika selama masih ada masa, cepat-cepat kita menjalankan talenta itu. Menghasilkan jiwa-jiwa, kemudian kita persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Bicara soal talenta, bukan bicara soal bakat, tapi soal kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu waktu, uang, juga jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Seberapa kita mencintai Tuhan, semakin Tuhan kasih talenta itu, yaitu kepercayaan dalam pekerjaannya. Bagian kita saat kita terima talenta itu darinya, kita belajar untuk mau terima misinya dan melangkah dengan iman. Jangan pernah berkata, kenapa aku yang disuruh Tuhan? Aku belum siap, aku belum layak, aku belum bisa, aku belum sempurna, masalahku belum selesai. Pengalaman saya sendiri, ketika saya semakin lemah, ketika saya merasa saya lemah dan tidak mampu, disitulah Tuhan menyatakan kekuatan dan kuasa-Nya. Tuhan hanya bertanya kepada saya, Vila, apakah kamu mau beri kepercayaan? Tuhan hanya ingin dengar kata, mau Tuhan. Tuhan tidak bertanya, Vila, apakah kamu sanggup melakukan? Karena kesanggupan itu bukan milik saya. Tuhan tahu saya tidak mungkin sanggup, saya tidak mungkin bisa. Tapi itu adalah hasil kerja sama saya ketika saya menjawab mau dan membiarkan dia bebas melakukan pekerjaannya di dalam diri saya. Itu pengalaman saya pribadi. Saya sharingkan saat awal saya dipercayakan pelayanan ini. Tuhan titip satu jiwa. Seorang wanita dengan wajah berbeban berat. Dia ceritakan dia ribut dengan suaminya. Dan dia sudah tidak sanggup melanjutkan pernikahan mereka. Saat itu dia datang ke rumah kami. Dia cerita sambil menangis. Wajahnya begitu beban berat. Saat itu Tuhan gerakan saya untuk menanyakan kepadanya bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Dia menangis lebih keras dan dia mengaku bahwa Tuhan sudah jauh tersingkir dari hidupnya. Saya bagikan pengalaman saya pulang ke hati Tuhan dengan 5 senjata ini dan bagaimana saya dipulihkan. Singkat cerita, wanita ini dipulihkan. Beberapa bulan kemudian, bahkan akhirnya keluarga mereka pun dipulihkan. Dari satu jiwa.
Saya sharing seperti kita di sesi pertama, sesi pendahuluan retret pemurnian hati dengan satu jiwa. Saat itu masalah saya juga belum selesai. Secara manusia saya juga belum sanggup untuk dipakai Tuhan. Ketika saya melihat kepercayaan itu dari Tuhan, saya mau memberikan diri untuk Dia pakai. Dari perkara kecil itu, dari satu jiwa itu, saya belajar untuk setia. Tuhan makin tambahkan talenta-talenta itu. Tuhan makin kirimkan jiwa-jiwa itu sampai hari ini. Itu yang saya lihat ketika kita mau belajar setia, walaupun kita tidak mampu, tapi kita mau untuk Tuhan pakai, di situ Tuhan bekerja, di situ Tuhan tambahkan. Pertama, saya sharing. Saya pikir saya cuma sharing, misalnya saya. Ternyata ketika saya mau melangkah lebih dalam, Tuhan ajarkan saya untuk mengerti, untuk mendengar, untuk melayani dalam konseling. Saya maju lagi. Setelah konseling, orang mulai minta doa. Saya pikir saya sulit sekali untuk mendoakan orang saat itu. Karena saya tidak tahu bagaimana cara mendoakan orang. Itu bukan bidang saya sempat ragu saat itu. Tapi ketika Tuhan mulai gerakan hati saya, makanya saya selalu bilang, pekerjaan Tuhan kita hanya butuh hati Tuhan. Ketika Dia taruh hatinya penuh dengan belas kasihan, dimampukan untuk melangkah-langkah. Ketika Tuhan kasih lihat begitu banyak jiwa-jiwa yang minta doa, minta didoakan. Hanya saya belajar mendoakan mereka. Sama tidak ada mujizat, biasa-biasa aja. Saya juga pikir ya yang penting saya sudah berdoa Tuhan, sisanya Tuhan yang bekerja. Sampai satu waktu mulai saya mendengar ada kuasa di dalam doa saya. Ketika saya berdoa, Tuhan pulihkan. Ketika saya berdoa, ada sesuatu terjadi. Itu Tuhan tambahkan lagi. Tuhan tambahkan lagi kepercayaan. Jadi itu saya melihat Tuhan tuh membimbing kita itu dari hal-hal kecil kita setia dan mau melangkah. Tuhan tambahkan terus. Sampai akhirnya saya melihat Tuhan sungguh benar-benar bekerja dengan luar biasa ketika saya memberikan diri dengan lebih lagi di dalam pelayanan doa. Ketika berdoa, kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh bekerja sampai iblis itu lari. Sampai iblis itu tidak tahan ketika kita berdoa. Nah itu Tuhan tambahkan lagi kuasa di dalam doa. Yang saya sharingkan dari pengalaman talenta. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, teman-teman semua mungkin tahu kita udah ada saat teduh. Saat teduh itu saya kalau boleh terus terang bicara, itu adalah proyek paling berat buat saya. Lebih dari retret, lebih dari PH Kids. Karena buat saya untuk bangun pagi itu sesuatu yang paling berat. Saya lebih baik puasa tidak makan 2 hari daripada bangun pagi setiap hari. Tuhan gerakan. Dari beberapa bulan lalu Tuhan gerakan. Tetapi saya masih nego terus dengan Tuhan. Itu sulit sekali buat saya. Sampai satu waktu ada Feni meneguhkan bahwa saat teduh itu sangat memberi kekuatan. Saya bilang, oke, Fen, kita akan adakan mungkin bulan depan. Tapi Tuhan bekerja sangat luar biasa. Tuhan pakai satu keluarga, satu orang yang saat itu sedang sangat putus asa. Dan mereka ribut lagi di dalam rumah tangganya. Saya sangat terdesak hari itu karena saya tidak tahu lagi caranya menolong mereka. Saya sudah doa, mereka sudah retret. Apalagi Tuhan katakan saat teduh. Aku saat teduh. Ajak dia saat teduh. Dari satu jiwa ini. Akhirnya kumpullah 5 orang. Kayaknya hari pertama saat teduh itu. Dari 5 orang itu kami belajar untuk komit bangun pagi. Itu berat sekali karena
setelah bangun pagi, seharian itu kepala saya berat. Itu berlanjut beberapa hari. Tapi kita berjuang terus sampai hari ini kita tetap bisa berjalan, dan begitu banyak Tuhan kirimkan pelayan-pelayannya yang setia. Tuhan mulai kasih lihat talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada orang-orang, jiwa-jiwa yang bertumbuh di dalam komunitas ini. Kita bisa berbagi untuk melakukan pelayanan ini bersama-sama. Yang tadinya belum pernah pujian, mulai berani. Yang tadinya belum pernah berdoa, memimpin doa, mulai berani. Di situ saya melihat ketika kita mau melangkah, bagian kita setia, mau Tuhan tambahkan. Itu aja sharing saya tentang talenta. Semoga menguatkan kita semua untuk dipercaya Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke dalam doa ya.